Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penyelamatku, haleluya. Kau satu-satunya Tuhan diselamatkan kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji, ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas, yang bernafas tak berhenti menyenangmu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah, mari Dia, haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh kami Indonesia bernyanyi bagimu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelung, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, ya Yesus. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita mengatakan, oh nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kami mau menyanyi bagimu Tuhan. Indonesia bernyanyi bagi Kau, Indonesia bersorak bagi Kau. Gunung tunduk, laut bergelung, mendengar namamu. Namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, haleluya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang berjanji ketika umatmu bersatu hati berdoa bagi bangsa. Pemulihan
bangsa kami. Iman kami terus Engkau nyatakan perbuatan-Mu di tengah bangsa ini. Keajaiban-Mu, kebesaran-Mu Engkau nyatakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah disalibkan, darah telah tercurah bagi setiap bangsa-bangsa, bahkan Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama bersatu hati untuk berdoa dan memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Engkau mengurapi, memberkati setiap kami yang hadir saat ini, bersatu hati untuk sama-sama memuliakan Engkau dan bersyafaat bagi bangsa ini. Haleluya, amin. Selanjutnya sebelum kita akan berdoa dan menyembah Tuhan, untuk sambutan kepada ketua CMC, saya persilakan. Shalom. Ya, sebelumnya kami atas nama Sinode CMC mohon maaf hari ini Pak Gunadi tidak bisa hadir. Tadi saya juga dapat WA dan mewakili beliau yang untuk memberikan kata sambutan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan khususnya juga untuk Ketua DPD Tangerang Ibu Eva Margareta, Ibu Pendeta Eva Margareta, juga kepada yang terhormat Bapak Alio ya, dari Pembinas Kristen ya Pak, penyelenggara Kristen. Oke, kalau di Jakarta kita sebutnya ada Pembinas ya, di sini penyelenggara Kristen. Nah, puji Tuhan kalau pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk doa bersama sesuai dengan arahan dari kantor pusat untuk memberikan doa ya untuk semua gereja-gereja yang ada di Indonesia khususnya untuk doa bersama. Nah, kebetulan hari ini kita berkumpul di wilayah Tangerang. Saya juga ucapkan terima kasih pada yang terkasih Bapak Pendeta Boy Lukas, Bapak Pendeta Yunus,
dan juga rekan-rekan semua, dan juga pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Puji Tuhan kalau pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Yang pertama-tama, sekali lagi saya ucapkan pada yang terhormat Bapak Aryo Adi Tejo Nugroho, ya Pak ya, saya kalau nggak salah sebut ya, penyelenggara Kristen dari Kemenak Kabupaten Tangerang. Puji Tuhan Pak bisa hadir, mungkin nanti bisa keliling di gereja kita di CMC. Akan ada Pak Pendeta Yunus, Pendeta Boy, ini di Poris dan di Sewang. Kalau kucing, kalau Bapak makan bakmi koyan pasti dekat tuh Pak, bakmi koyan. Nah, patokannya bakmi koyan. Ya jangan takut nanti ditraktir sama Pak Pendeta Yunus. Ya, jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh undangan dan hadirin yang bisa datang pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, di mana keluarga besar CMC. Memang kita nggak bisa undang semua karena tempat kita terbatas. Ya, ini rata-rata hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Kalau undang jemaat semua, kayak di Makassar saja udah ada 100, nggak mungkin kita datang juga. Tempatnya nggak muat. Tapi suatu saat nanti Ibu Pendeta Eva sebagai Ketua DPD di Tangerang, kalau ada KKR, nanti Pak Alio juga pasti diundang. Puji Tuhan. Ya, agenda pada siang hari ini adalah kita ingin mengadakan doa bersama untuk bangsa dan negara, ya, negara tercinta Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Indonesia Emas 2045. Saya mengutip satu ayat firman Tuhan yang disampaikan juga titipan dari Pak Gunadi, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Atas nama Ketua Umum Sinode CMC Reverend Dr. Gunadi Gunawan, Jakarta, 21 Mei 2026. Puji Tuhan, kenapa doa ini kita adakan bersama? Ya, kita cukup prihatin dengan keadaan saat ini, walaupun kita, kalau Presiden sempat bercanda, memang kita nggak pakai dolar. Tapi kalau dolar udah menembus 18.000, 20.000, wah, lampu kuning. Iya kan, bahaya. Bisa-bisa lebih parah dari 98. Ya kalau menurut beberapa orang pengamat ekonomi. Memang kita transaksi nggak pakai dolar sehari-hari, karena beli kacang goreng, beli kopi, nggak mungkin pakai dolar. Tapi pakai rupiah. Tetapi kalau dolarnya naik terus, semakin nggak ada harga di rupiah kita. Ya kan? Nanti kalau satu banding 20 jadi 20.000 satu itu cuma $1, iya kan? Nah itu bahaya, iya kan? Maka dari itu kita doa bersama sungguh-sungguh. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan pengumuman. Kemarin kita mengadakan meeting, mungkin kemarin kebetulan Pak Boy, Pak Yunus nggak bisa hadir, Bu Eva juga ya. Dihadiri oleh Pak Ketum, Pak Sekum, juga dihadiri oleh beberapa pendeta yang lain dari Pak Samuel Mulyono, Pak Samuel Yu, dan Pak Norton juga ada, Pak Pendeta Norton juga ada, hamba-hamba Tuhan yang lain, ya, Pak Eki. Intinya kita juga akan mengadakan nasional dalam semi nasional di Jakarta tanggal 7 Juni di Hananan Cinta gedungnya, ya, jam 15.30. Nah, jadi misalnya Pak Yunus kan kalau ibadah di Makassar kan jam 10. Diusahakan dari jam 10 istirahat dulu sebentar, makan bakmi koyan dulu, nanti jam 2 langsung berangkat. Jika Bapak Ibu Gembala ada masalah, tolong konsultasikan. Kebetulan saya dikasih mandat sama Pak Ketua Umum untuk mengatur koordinator. Nah, jadi misalnya Pak Yunus mau bawa, Acing saya mau bawa nih, jemaat saya 50 orang. Nggak mungkin Pak, mobil cuma ada 2. Bagaimana Pak yang 30-nya? Sewa Pak, nanti kita bantu pembayarannya. Ya, amin Pak Yunus ya. Nah, kalau Pak Boy misalnya ada 30 orang nih Pak Acing, saya mobil cuma 1, disewa 2 mobil berarti. 1 mobil misalnya 300.000 kita kasih misalnya. Jadi tolong teleponnya ke saya, jangan ke grup, jangan ke tempat yang lain, supaya nggak bingung. Ya, dari PSPB, dari tim Bu Eva, dari Kasih ADAP di sini, Woni, Bapak Ibu, teman-teman ya, Roland semua mau ikut. Nah, Mami ya, teman-teman semua di sini, ada misalnya 30 orang. Kayaknya nggak sewa F aja ya, jangan mobil biasa. Kalau F kan bisa 15 orang ya.
Gitu loh Pak Yunus, elf kan paling 300-400. Cuma 1,5 jam. Di Hana Cinta itu udah pernah datang dulu kan sekali ya, yang di Angke belakang rumah duka Jelambar. Ya, karena nanti itu target kita 200. Nah, konsumsi sudah ada semua disiapkan, jangan khawatir ya. Jadi tapi diusahakan untuk hamba betulan. Kemarin sepakat kita yang pertama bisa puasa H-2 kalau bagi yang kuat dan bagi yang mau, untuk tim pendoa ya di H-2 H-3. Yang kedua peraturannya adalah nanti dress code semua pakai putih. Kalau cowok kayak Pak Aryo contohnya dalaman putih pakai jas hitam. Kalau cewek blazer dalamannya putih. Kenapa putih? Karena memang kita sedang berdoa dengan tulus tanpa pamrih. Jadi putih kan melambangkan ketulusan seperti merpati ya. Jadi itu yang kemarin di hasil meeting sementara. Jadi kalau ada kendala tolong diinfokan. Untuk ada teman-teman yang ada ibadah sore, misalnya di tempat yang lain ada di CMC lain jam 4 sore, itu dialihkan aja semua dioper ke Hana Cinta untuk ibadah sore ya. Kalau ibadah pagi tetap seperti kayak Pak Boy sama Pak Yunus kan jam 10 pagi, jangan diganggu tetap. Nah, habis ibadah istirahat makan dulu. Kalau Pak Boy biasa ngajak saya nasi padang. Pak Ceng makan nasi padang dulu, baru nanti kita datang ke Hana Cinta kan 2:30 masih lama. 3:30 sorry. Mulainya jam 3:30 ya sampai jam 5. Ya, jadi itu sekalian saya umumkan sebagai koordinatornya supaya semua berjalan dengan baik. Semua CMC dari Jabodetabek, dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi sampai dengan Jawa Barat. Ya, kita nggak banyak dan kita hanya mengundang khususnya pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Bagi jemaat yang mau ikut boleh, jemaat yang ikut pelayanan, yang mau berdoa juga boleh. Kan jemaat itu kan nggak harus pendeta, ya. Jadi misalnya Ronald, abang kita pemain musik, ini kan klien Tuhan, dia boleh ikut, maksudnya nggak boleh, ya kan? Boleh ikut, ya. Saya kira itu aja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam dari Ketua Sinode kita, Bapak Reverend Dr. Gunadi Gunawan, juga untuk Pak Aryo. Mohon maaf, beliau nggak bisa hadir karena kebetulan ada tamu juga. Tadi saya juga sempat WA di jalan, ditelepon terus, ada tamu juga. Berhubungan dengan tanggal 7 kegiatan kita, karena kita tanggal 7 ini harus benar-benar udah ada rencana yang benar-benar fix, karena kita bukan 1-2 orang, kita hampir 200 orang lebih, jadi kita harus siapkan semuanya dengan baik. Full band, WL, singer semua kita siapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Ketua DPD Tangerang. Silakan Bu. Ya, shalom. Terima kasih Pak Moksen untuk pengumumannya ya. Terima kasih buat teman-teman seni, para pendoa dan juga hamba Tuhan dari CMC Makarios. Thank you Pak Boy juga, dan dari Pak Noton, dan tadi ya dari wakil dari Jakarta. Nah, ini kita ada pembina setiap penyelenggara. Kalau misalnya izin gereja bisa menghubungi Pak Aryo ya. Terima kasih Pak untuk kehadirannya di sini. Dan kita baru memulai untuk di sini bulan Mei ini, hari ini kita baru mulai untuk kita menyatukan hati, kita berdoa karena sebutkan tadi ya Pak Moksen bilang bahwa keadaan ekonomi kita ini tidak sedang baik-baik saja. Jadi caranya gimana? Kita harus menyatukan hati berdoa. Jadi ini adalah interdenominasi. Jadi saya mengajak teman-teman juga Gunani di pasukannya berdoa syafaat. Yang teman-teman yang dulu di Yasmin ya, kita dulu sama-sama berdoa, dan ini waktunya Bapak Ibu kita harus bergerak. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Karena nanti kalau nanti di surga nggak ditanya gereja dari mana kamu, golongan mana, enggak. Tapi semuanya kita adalah pengikut Kristus ya. Kita harus menyatukan hati. Kalau bersatu kita kuat seperti Lidi ya. Kalau satu aja nggak kuat, tapi kalau kita sama-sama kita bisa melakukan sesuatu yang dahsyat luar biasa. Amin. Oke, begitu aja. Kita nanti akan kalau bisa kita
nanti lanjutkan dengan doa-doa dan kita resapi kata-katanya dan kita benar-benar menyembah ya supaya ada dikat Tuhan, karena di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir dan kita lebih dari itu ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya minta Pak Pemimas, Pak Aryo untuk menyampaikan kata sambutan, dan terutama untuk Pak Pemimas, Kak. Ya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Reverend Dr. Gunadi Gunawan yang hari ini diwakilkan Pak Aceh. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ya, siap. dan atas bimbingan rohani yang terus diberikan bagi teman-teman di bawah binaannya. Terima kasih Pak. Kemudian yang saya hormati Pendeta Eva Margareta selaku Ketua DPD CMC Tangerang beserta seluruh jajaran pengurus panitia di daerah yang telah menginisiasi gerakan ini. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Mau datang berdoa, berkumpul bersatu hati itu langkah yang luar biasa. Kadang-kadang kita tuh pengennya melihat yang real aja gitu. Oh yang nyatain kan berdoa gitu. Sama gitu. Sebenarnya semua backbone-nya itu tulang punggungnya doa. Backbone-nya semuanya doa. Segala sesuatu yang dimulai dengan doa itu pasti powerful luar biasa. Amin. Saya punya moto begini Bapak Ibu, saya share sedikit. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Yes. Jadi kalau misalnya kita udah inisiasi, kita mau berdoa buat bangsa, tadi udah disampaikan keadaan ekonomi itu baru ekonomi, belum sosial, belum budaya, belum pendidikan, banyak layernya itu banyak, spektrumnya itu luas. Dan teman-teman di CMC saya sangat mengapresiasi Ibu Eva, saya apresiasi sekali. Salam buat Pak Gunadi juga saya apresiasi sekali punya inisiasi untuk bikin kegiatan doa ini. Ini bakal jadi kegiatan bulanan atau bulanan rutin Ibu? Oh iya. Satu sama bulan itu. Wah. Iya. Hadirat Tuhan itu powerful luar biasa. Kita nggak bisa underestimate itu. Mungkin kalau kita cuma pakai logika aja itu nggak ada yang berubah gitu kan, nggak ada lah itu. Logika aja, tapi logika juga harus serta spiritualitas itu kan. Baru jalan tuh, baru ada mujizat terjadi. Saya percaya sampai detik ini Tuhan kerja dengan caranya aja. Dan dia tidak tinggalkan umatnya. Amin. Yang saya hormati juga para pimpinan gereja, CMC, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang setia melayani pelayanan Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Serta seluruh undangan dan umat Kristen yang terkasih yang tidak dapat saya sebutkan untuk kesatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya kepada saudara semua di dalam Kristus Yesus. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya dengan kasih karunia-Nya dan anugerahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Kita semua bisa berkumpul di tempat ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan motivasi yang sama, visi yang sama, pikiran yang sama. Kalau firman Tuhan bilang bersatu hati, bersatu pikiran untuk datang meluangkan waktu berdoa. Bukan karena disuruh ibu DPD gitu, enggak gitu. Tapi karena punya kerinduan yang sama, punya cinta yang sama gitu. Itu semua karena kasihnya Tuhan. Kita bisa kumpul semua di sini untuk merendahkan diri kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus demi keselamatan, kedamaian dan kemajuan bangsa yang sama-sama kita cintai. Kendati kondisinya seperti apa, ya kan mungkin ada yang bilang, oh ngomongnya blunder apa segala macam. Nah, sudah terlanjur sayang negara ini gitu. Gimana ya? Itu nasionalisme teman-teman. Bapak Ibu semua, mau bagaimanapun juga kita di negara ini pasang surutnya lah, dinamikanya lah. Kalau kayak namanya cinta aja gitu. Sama kayak rumah tangga gitu. Ada aja dinamikanya kan. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa yang mempersatukan kita itu adalah kasih. Amin. Nah, menjadi suatu kehormatan dan sukacita yang besar bagi saya selaku penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semua dalam acara yang luar biasa ini. Judulnya, temanya itu kan doa, pujian, dan penyembahan untuk bangsa negara Indonesia. Itu ada visi profetiknya itu kan.
ada kerinduan hatinya itu. Bahkan nanti di follow up di tanggal 7 itu ya Pak, ya, doa lagi. Ada juga gereja sekarang lagi gencar-gencarnya Pak ibadah doa itu Ibu. Lagi gencar-gencar, saya nggak tahu. Itu dari bulan lalu sampai bulan ini saya ketemu orang ngajakin doa atau gitu. Kemarin ada yayasan kan mau bikin pawai berdoa, gitu. Doa semua orang ini. Hari ini juga berdoa lagi. Jadi emang kayaknya momentumnya Roh Kudus lagi gerakan untuk kita berdoa sama-sama gitu. Kayaknya negara kita butuh syafaat orang-orang kudusnya Tuhan. Ada intercessor itu kan pendoa syafaat itu. Amin. Udah kayak gak saya ambil. Mau pendeta Pak. Iya. Nah, sebagai institusi yang mengayomi kehidupan umat beragama, Kementerian Agama senantiasa memandang bahwa kekuatan spiritual merupakan fondasi fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan nasional. Kita memang melek Bapak Ibu, kita membuka mata kita, telinga kita sama apa yang terjadi di masyarakat. Di tahun ini saya punya komitmen bersama dengan teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya. Kita terjun ke masyarakat sekarang. Kita rasakan penderitaan mereka, kita rasakan pergumulan mereka juga. Mungkin resource kita sedikit, mungkin SDM kita sedikit, saya sampaikan begitu. Tapi kasih itu nggak bisa diukur sama materi, saya percaya seperti itu. Kasih itu impact-nya luar biasa. Perbuatan kecil aja kita lakukan, itu domino impact-nya luar biasa. Saya sampai tadi sempat ngobrol sama Bapak tentang penginjilan Pak, bahwa ini metode penginjilan kita, yaitu kita menyampaikan kasihnya Kristus itu lewat tindakan kasih yang nyata, lewat doa syafaat. Mungkin bahkan pelayanan doa itu pelayanan tidak dilihat, itu pelayanan belakang panggung. Tapi kalau nggak ada itu, nggak ada acara, teman-teman. Nggak ada yang berhasil kalau nggak ada doa itu. Seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan besar sekalipun, dia bisa berdiri di hadapan umat, di hadapan masyarakat, itu karena ada tim doa di belakang. Saya sampai sampaikan di beberapa pertemuan, saya bilang begini, saya nggak butuh orang pintar, saya nggak butuh orang yang canggih, saya cuma butuh pasukan doa. Amin. Indonesia itu udah kebanyakan orang pintarnya gitu. Banyak orang pintarnya, orang yang bertalenta, yang intelektual itu banyak. Tapi orang yang cuma modal dengkul sama air mata itu masih kurang. Itulah kita hamba Tuhan tuh, yang cuma bisa menangis berdoa di hadapan Tuhan. Pelayanan yang dilihat orang tapi Tuhan lihat. Tuhan apresiasi. Amin. Oh, benar. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ada beberapa hal yang esensial saya rasa untuk kita dengarkan, untuk kita jadikan fondasi kita ke depannya. Yang pertama adalah mengenai urgensi doa sebagai pilar spiritual dan wujud nyata nasionalisme umat. Doa yang kita lakukan hari ini bukan sekedar rutinitas liturgis, melainkan bentuk pertanggungjawaban iman dan cinta tanah air yang mendalam. Amin. Amin. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, kita dipanggil untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. Tadi disampaikan Pak Aceh itu kan, kalau misalkan dolar naik itu bisa lebih parah dari semua kemarin. Cuma kita bukan orang-orang yang pasrah imannya gitu. Tapi kita orang-orang yang imannya fight. Kita mau standing in the gap gitu kan. Bagaimana cara kita nggak bisa intervensi jalur politik begitu kan? Kita nggak bisa mengubah apa-apa tanpa doa. Jadi kita langsung potong di situ. Kita berdoa. Itu tanggung jawab kita. Ini wujud nasionalisme Bapak Ibu, bukan hanya sebagai perwujudan iman Kristen saja, tapi ini sikap bela negara kita. Nah, melalui jalur spiritual kita itu bisa memberikan dampak yang nyata. Tadi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa pelayanan doa itu pelayanan yang tidak dipandang manusia. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, gak dapat insentifnya kalau dikatakan gak langsung gitu, upahnya tuh gak langsung. Tapi kalau katanya anak sekolah minggu, upah besar di surga gitu. Amin. Nah, pujian dan penyembahan yang membumbung ke langit hari ini bersama keluarga besar Christian Ministry Church adalah representasi dari komitmen kita untuk menopang negara kesatuan Republik Indonesia agar senantiasa diberkati, dijauhkan dari segala perpecahan dan dipenuhi dengan keadilan sosial.
Ini lagi rentan-rentannya Bapak Ibu. Ini kalau ada orang yang manuver bisa pecah gitu. Belum lagi kalau misalkan teman-teman yang sempat melihat di YouTube ada film dokumenter di YouTube itu yang Pesta Babi. Wah itu goyang itu tuh. Itu sekarang jurnalistik itu kan mainnya 2 film dokumenter begitu kan. Netflix. Nah, Bapak Ibu, negara kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Nah, kondisi ini lebih menekankan urgensi bahwa kita harus bersatu hati, kita berdoa sama-sama. Kita topang sama-sama, karena saya percaya Tuhan itu berlaku sampai selama-lamanya. Pimpinan kita itu Tuhan yang pilih gitu tuh. Dia bisa naik bukan karena manuver A, B, C, D, E, main-main di sana sini, enggak, tapi karena kehendak Tuhan. Nah, kita semua percaya bahwa yang Tuhan kehendaki itu pasti mendatangkan rencana damai sejahtera buat kita. Ada kebaikannya Tuhan di situ. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, itulah momennya. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya merawat harmoni, kerukunan, dan moderasi beragama. Nah, kegiatan ini harus menjadi pemantik semangat bagi kita semua untuk menjadi agen perdamaian dan garam dunia di tengah masyarakat yang majemuk. Saya mengajak seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan, umat Tuhan yang hadir, bahkan yang akan melihat lewat internet, untuk terus mengedepankan sikap saling menghormati, memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama dan mendukung program seperti moderasi beragama yang dicanangkan pemerintah. Dengan hidup rukun dan toleran baik secara internal maupun eksternal, kita tidak hanya menjaga kondisivitas daerah, tetapi juga turut berkontribusi nyata dalam pokok integrasi nasional. Ini kita semua punya peran di sini. Tidak ada yang namanya second class people, orang kelas masyarakat kelas 2 nggak ada. Suaranya kita juga matters, berharga. Kita juga punya peran siapapun kita. Oh itu anak kecil nggak ada peran, coba itu anak kecil pukul ke anak tetangga, berantem pasti orang tuanya. Orang tuanya berantem nggak terima, keluarga besarnya ikut berantem, ya kan? Hal kecil bisa memantik krisis besar. Oleh sebab itu, kalau bukan kita siapa lagi yang jaga? Namun lewat doa yang kita naikkan hari ini supaya jadi pemantik semangat kita bahwa doa kita didengar Tuhan. Responnya apa? Kita jadi orang yang benar juga di masyarakat. Amin. Doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah seruan untuk bersinergi dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Doa dan penyembahan yang kita lakukan di dalam gereja atau kegiatan ini harus termanifestasikan dalam tindakan nyata di luar sana, di masyarakat. Saya mendorong seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saya sering sampaikan begini Pak, kalau ketemu hamba Tuhan, orang-orang gereja, yayasan atau lembaga, kami ini bukan atasan kalian gitu, kalian juga bukan bawahan kami, kita mitra. Bahkan saya sampaikan juga, kita ini rekan sekerja Allah. Kita ini rekan sekerja Allah. Jadi harus ada kerjasamanya, harus ada komunikasi yang baik gitu. Bukan lagi karena saya punya kepentingan A, B, C, D, E, F, G. Kepentingan kita cuma satu, yaitu supaya Tuhan Yesus dipermuliakan, supaya apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, kerinduannya Tuhan, itu yang jadi, bukan agenda pribadi kita. Kalau misalkan dilihat kepentingan, saya juga punya kepentingan gitu. Bapak Ibu juga saya yakin punya kepentingan gitu. Punya impian dan cita-cita masing-masing di lokal-lokalnya gitu. Punya visi masing-masing. Tapi dalam kesempatan hari ini kita berdoa sama-sama biar kita punya semangat itu melebur menjadi satu. Ada kepentingan yang lebih tinggi daripada impian pribadi kita. Kalau negaranya tidak baik-baik aja, saya yakinkan gereja Anda juga akan baik-baik aja. Karena apa? Rasul Paulus juga bilang kan, kesejahteraannya kotamu, negaramu, itu kesejahteraanmu juga. Gitu. Ada simbiosisnya seperti itu.
Kalau negara kita keadaannya baik-baik aja, kalau kota kita, tempat kita tinggal keadaannya baik-baik saja, politiknya stabil, kondisinya baik, saya yakin semuanya juga akan membaik. Kata Pak Aceh tadi orang kita nggak pakai dolar, coba dolarnya sampai tadi 18.000, 20.000, selesai. Ini aja kami anggaran udah dipotong untuk apa? Biar pertalite kalian tetap 10.000 gitu kan. Nah, ini lagi tambal sulam ini, bagaimana menyelamatkan ini semua gitu. Kalau keadaannya membaik, yang akan merasakan pertama adalah masyarakat, bukan pemerintah gitu. Karena masyarakat ini kalau misalkan di ilmu tata negara ada stakeholdernya kita. Kita memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena kita hidup dari masyarakat. Kami semua bahkan yang yang duduk di jabatan politis naik karena suaranya teman-teman gitu kan. Karena dipilih oleh teman-teman. Oleh sebab itu punya pertanggungjawaban moral kepada teman-teman semua. Oleh sebab itu mari kita doakan. Kalau mengkritik, boleh mengkritik, tapi yang solutif, bukan cuma ujaran kebencian, gitu kan? Saya yakin kita semua orang-orang terpelajar, kita semua ada hamba-hamba Tuhan yang takut dan gentar akan Dia. Gitu. Dan dalam hal ini kita punya, dan saya yakin semuanya ada pengendalian diri, semuanya ada yang namanya kedewasaan intelektual. Jadi kalau misalkan memang ada kritik, sampaikan kritik yang solutif. Kalau tidak bisa menyampaikan kritik yang solutif, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu, bagi kesejahteraan negara kita. Dan untuk sambutan ini saya selaku perwakilan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara semua yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran demi terselenggaranya acara ini. Biarlah setiap doa, pujian dan penyembahan yang kita naikkan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat serta pemulihan yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita Indonesia serta terus memberikan perubahan yang nyata, keadilan sosial yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat menaikkan doa bagi bangsa. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dan juga memberkati pelayanan saudara-saudara semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita mengucapkan hati kita. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan. Kerinduan hati kami, maka kami akan melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata Tuhan di tempat ini. Bahkan di bangsa kami. Karena Engkau tak terbatas. Engkau besar, Engkau mulia melebihi segala. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur, dan kami mau menaikkan setiap doa iman kami bagi bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur, tiada yang seperti Engkau Bapa. Pribadi yang sungguh baik. Haleluya. Selalu baru dan tak berlawan Bapa. Telah bertolong baru besar setiamu di sepanjang hidup. Oh, kenaikan syukur. Terima kasih Tuhan.
Terus Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu di tengah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roke. Kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu tercurah, keselamatan besar terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya. Kami berdoa sampai setiap detik bertemu. Kami akan berdoa sampai semuanya mengaku Yesuslah Tuhan. Indonesia menyembah, Indonesia mencari Engkau Tuhan, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau menggoncangkan bangsa ini, Engkau menggoncangkan bangsa ini, agar semuanya mencari hadirat-Mu, agar semuanya datang menyembah kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, rencana-Mu bagi Indonesia. Kami bersyukur, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini tengah bangsa, bahkan di bangsa-bangsa, semuanya itu harus terjadi. Sebab Engkau mengizinkan itu terjadi. Hanya kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Semua bangsa akan digoncangkan, dan semua jiwa-jiwa akan datang mencari Allah yang besar itu, menyembah hanya kepada Yesus. Sebab hanya pada-Mu ada keselamatan, sebab hanya kepada-Mu ada pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau selalu mencari lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Datang pada Yesus, memuji pada Yesus, pengharapan lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, hanya hadirat-Mu, hanya pribadi. Haleluya, terima kasih. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang hati, dengan senang jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat dengan senang hati kami, dengan senang hati, amin, dengan senang jiwa, ku menanti di hari. Hanya hadirat-Mu yang selalu kami nantikan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Yesus yang kami perlukan, Indonesia butuh Yesus, bangsa-bangsa butuh Yesus. Ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan itu hanya Tuhan, biar jiwa-jiwa bangsa
bersyafaat untuk bangsa. Saya persilakan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi menciptakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu Terima kasih Bapak, kalau kami boleh berada di tempat ini, Engkau memberikan kami waktu untuk datang kepadamu. Makasih Bapak untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami, bangsa kami. Kami mau datang kepadamu untuk mempergunakan waktu yang masih Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk Indonesia, di mana kami boleh tinggal. Terima kasih untuk Tangerang, terima kasih untuk Banten, terima kasih untuk 38 provinsi di Indonesia ini. Kami mengucap syukur untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat bangsa kami. Saat ini, dalam acara doa ini, kami mau berkata kepadamu Tuhan, ampuni bangsa kami. Dan kalau Engkau mencari seseorang untuk datang kepadamu untuk mempertahankan bangsa ini di hadapanmu, ini kami Tuhan, ini aku. Saat ini lebih dari satu orang untuk datang kepadamu, dan Kau akan mengampuni bangsa ini. Kami percaya kasih-Mu atas bangsa kami Indonesia secara luar biasa. Bahkan sejak dunia belum dijadikan, Kau telah merencanakan bahwa Indonesia akan bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mengasihi Engkau. Kami percaya, kami dedikasikan. Makasih Bapa di tempat ini. Kami mau datang kepadamu. Kami mohon ampun atas kesalahan bangsa kami. Kami mau merendahkan diri. Kau berkata, kalau kami merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kami bertobat dari segala kesalahan kami, Engkau akan mengampuni bangsa kami. Saat ini kami mau merendahkan diri Bapak. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, seperti janji-Mu, bahwa kalau kami boleh merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, Engkau akan mengampuni bangsa kami. Kami tidak peduli betapa jahat bangsa kami, tetapi Engkau punya kuasa untuk mengampuni bangsa kami. Engkau mengampuni para koruptor, Engkau mengampuni para penjahat, para LGBT, para pejabat-pejabat yang berdusta, yang berbohong. Ampuni kami para hamba-hamba-Mu yang tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perintah-Mu. Ampuni kami, ampuni bapak-bapak, ampuni ibu-ibu, ampuni anak-anak yang kami tidak bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Ampuni hamba-hamba-Mu, ampuni mereka Tuhan yang belum percaya kepadamu, yang menista Engkau. Kami mohon ampun Tuhan, yang telah menyakiti hati-Mu. Tuhan, ini kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kalau kami merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, kami percaya Kau mengampuni bangsa kami. Dan kami percaya pengampunan-Mu itu luar biasa ya dan amin. Makasih Tuhan, Kau akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, Engkau akan memulihkan pemerintahan kami. Kami percaya Kau lebih besar daripada segala masalah kami. Atau masalah dolar, atau masalah segala korupsi. Kami percaya Tuhan bahwa Kau lebih berkuasa dari segala dosa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau mengadakan pembalikan. Di dalam nama Yesus ada suatu pertobatan dari bangsa kami. Mulai dari tempat ini, dari gereja-gereja. Bahwa ada suatu pembalikan keadaan. Indonesia akan bangkit sebagai bangsa yang besar. Karena Engkau lebih besar daripada segala masalah kami. Kami tidak peduli seberapa besar masalah di dunia ini di bangsa kami. Tapi ada satu hal kami percaya, bahwa Engkau punya kuasa untuk membalikan semua keadaan kalau kami begini untuk memohon ampun kepadamu. Engkau lebih besar dari segala masalah kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya, kami berkatakan kepada pemerintahan akan terjadi pembalikan. Para koruptor akan bertobat, para LGBT bertobat, para pencuri, pencoleng, preman akan bertobat, penjara-penjara akan kosong, karena Engkau mengampuni bangsa kami. Karena ada seseorang, ada kami, ada gereja-gerejamu yang berdiri untuk memohon ampun kepadamu, seperti janjimu ya dan ampun. Terima kasih Bapak. Diperkatakan pada pertanian, peternakan, perindustrian, kelautan, perikanan, juga semua produksi-produksi di kantor-kantor, semua kelautan, semua gereja-gereja, semua juga produksi logam, tanah jalan, terjadi akan pembalikan keadaan. Perak, emas, semua yang telah Kau ciptakan di Indonesia, yang telah Kau simpan dalam bumi Indonesia akan diketemukan, dan Kau memberikan kami, bangsa kami hikmah untuk kami mengelola dengan benar. Sehingga koruptor-koruptor, pencuri-pencuri, pencoleng, pejabat apapun yang berniat jahat putar balik, kami adakan pembalikan dan mereka akan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Seperti janji-Mu ya dan amin, bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang besar. Pemulihan dalam segala sesuatu, bahkan setiap tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan akan datang kepadamu. Akan menyembah Engkau. Makasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin, dan kami terima. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu untuk merendahkan diri. Kami lebih dari satu orang, dan janji-Mu yang amin. Makasih Bapak. Mari Kau terus berajar. Kami berkatakan, kami adakan pembalikan pada perekonomian di Indonesia, pada sosial, budaya, politik, sekolah-sekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan sekolah kejuruan akan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tidak peduli apa sekolah Buddha, sekolah Muslim, sekolah madrasah, sekolah apapun akan datang kepada-Mu Tuhan. Indonesia akan revival. Terjadi lawatan Tuhan. Kuasa Allah dinyatakan. Kami terima saat ini pemulihan bagi bangsa kami Indonesia. Kau lebih besar dari segala masalah. Kami percaya kepadamu Tuhan. Percaya lebih dari kedahsyatan-Mu, lebih daripada segala masalah. Semakin besar masalah, semakin besar kuasa pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak, kami terima saat ini pertolongan Tuhan atas bangsa kami. 38 provinsi akan dipulihkan. Kami datang akan menyembah Engkau. Revival di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, di pemerintahan, di kantor-kantor, di semua daerah 38 provinsi akan terjadi revival. Kami terima di dalam nama Yesus. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu ya Tuhan. Sang Allah
Agar mereka datang menyembah kepada-Mu, sebab hanya Engkau yang layak disembah, sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Oh, mari angkat suara iman-Mu bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Agar mereka percaya, kami berseru, kami berdoa, haleluya. Sumatera penuh dengan kemuliaan-Mu, lawatan-Mu. Pulau Jawa penuh dengan lawatan-Mu. Pulau Kalimantan penuh dengan lawatan-Mu. Pulau Sulawesi penuh dengan lawatan-Mu, Tuhan. Pulau Bali, lawat Tuhan. Nusa Tenggara penuh dengan kemuliaan-Mu. Kepulauan Maluku penuh dengan lawatan-Mu. Papua penuh dengan kemuliaan-Mu. Jiwa-jiwa datang menyembah kepada Yesus, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah bangsa ini, hanya Kau Yesus yang layak disembah. Indonesia datang menyembah-Mu. Oh haleluya. Jangan padamkan semangat, jangan padamkan iman-Mu, sampai Indonesia datang menyembah kepada Yesus. Terus berdoa, terus berseru bagi bangsa ini. Oh haleluya. Layaklah, layaklah segala bangsa, amin, sujud kepada-Mu. Sebab hanya Kau Tuhan, sebab Kau layak, kudus, layak, layak disembah. Layaklah, katakan layaklah Indonesia, layaklah Indonesia, amin, sujud kepada-Mu. Sebab Kau kudus, sebab Kau layak, kudus, layak, layak. Sekali lagi kita katakan, layaklah Indonesia, layak. Sebelah kepada siapa untuk generasi muda bangsa, sujud kepada-Mu. Sebab Kau layak, kudus, sebab Kau layak, kudus, disembah, layak disembah. Layak Haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, Raja segala raja, pencipta langit dan bumi. Pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa sehati sepakat dari ruangan ini. Kami satukan hati kami Bapa. Kami mau berdoa untuk generasi bangsa ini Tuhan Yesus, untuk generasi muda yang ada di bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkati seluruh generasi muda yang ada di bangsa Indonesia ini. Kami rebut seluruh jiwa-jiwa muda-mudi yang ada di bangsa Indonesia ini, yang ada di 38 provinsi, di mana 11 kabupaten kota, bahkan yang ada di pulau-pulau, di pegunungan-pegunungan, di pelosok-pelosok. Saat ini kami berdoa, kami rebut jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kekuatan Tuhan ada pada setiap generasi muda di bangsa kami ini. Hormat kepada orang tua ada pada setiap generasi muda yang ada di bangsa Indonesia ini. Kami berdoa sehati sepakat Tuhan Yesus, segala muda-mudi yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan seks bebas, yang terikat dengan LGBT, yang terikat dengan kumpul-kumpul ataupun judi online, mabok-mabokan, saat ini kami berdoa sehati sepakat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Engkau menerobos setiap muda-mudi Tuhan saat ini juga. Sore hari ini
Yesus Kristus. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Kami tidak dapat melihat apa yang dilakukan muda-mudi saat ini yang ada di bangsa Indonesia ini. Tapi Tuhan melihat mereka, Tuhan Yesus. Tuhan melihat apa yang mereka lakukan. Berikan belas kasih-Mu kepada muda-mudi yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Sayangi mereka Bapa. Kasihani mereka Tuhan. Karena mereka adalah generasi penerus di bangsa kami. Kami berdoa sehati sepakat pada sore hari ini Tuhan. Selamatkan setiap generasi muda yang lari jalannya dari jalan-Mu Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan Yesus. Lepaskan mereka, bebaskan mereka Tuhan dari segala keterikatan-keterikatan yang menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Roh Kudus akan menebus setiap muda-mudi saat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya sore hari ini Tuhan menggelisahkan hati mereka, sehingga mereka bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala hal-hal yang buruk yang melakukan, yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Kuatkan setiap muda-mudi Tuhan dalam menjalani hidup saat ini. Kuatkan mereka Bapa. Mampukan mereka untuk hidup yang benar Tuhan di era global saat ini Tuhan, sehingga mereka tidak terikat dengan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Sayangi mereka Tuhan Yesus. Kasihani. Kami percaya Tuhan. Kami sangat percaya Roh Kudus sudah bekerja Tuhan Yesus. Roh Kudus sedang bekerja Tuhan Yesus, melepaskan setiap muda-mudi yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang terikat dengan perdukunan, yang terikat dengan kuasa iblis setan maut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa sehati sepakat Tuhan, untuk setiap muda-mudi Tuhan, berikan kepintaran, kecerdasan. Berikan Tuhan Yesus hikmat, kekuatan, wibawa ilahi. Berikan hikmat kepada setiap muda-mudi di dalam melangkah, di dalam mengambil keputusan. Berikan kemampuan mereka untuk hidup berjalan di dalam kekudusan di dalam zaman sekarang ini. Mari Bapa, mampukan mereka Roh Kudus untuk tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu. Mampukan mereka Tuhan, kuatkan mereka. Jadikan mereka menjadi generasi-generasi Yosua. Jadikan mereka menjadi generasi-generasi Nehemia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka pendoa seperti Yusuf, berhikmat seperti Salomo, pemimpin seperti Yusuf, pemberani seperti Daniel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kiranya itu terjadi bagi setiap muda-mudi yang ada di bangsa Indonesia ini, kiranya tergenapi Tuhan Yesus, khususnya setiap muda-mudi yang sudah percaya kepadamu. Mari Tuhan, jadikan itu terjadi, tergenapi, sehingga muda-mudi Indonesia akan bangkit dan maju menjadi generasi emas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan juga muda-mudi yang bergumul di dalam mencari pekerjaan. Tuhan, Kau yang membuka pintu-pintu yang tertutup, merobohkan tembok-tembok yang menghalangi, menghalau-halau segala roh yang menghalangi untuk setiap muda-mudi yang bergumul di dalam mencari pekerjaan. Bahkan kami juga berdoa bersehati sepakat untuk setiap muda-mudi yang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Tuhan, berkati Tuhan mereka. Berikan jodoh yang sepadan, yang takut akan Tuhan bagi setiap muda-mudi yang bergumul di dalam mencari pasangan hidup. Kami serahkan Tuhan generasi muda di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, bahkan di pulau-pulau, di pegunungan-pegunungan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, karena firman-Mu berkata percaya saja. Saat ini Tuhan, kami lebih dari 2-3 orang. Kami bangkitkan iman kami bahwa setiap muda-mudi yang ada di Indonesia, Tuhan Yesus, terbebas, terlepas dari segala pekerjaan setan iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di atas segalanya, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ajaib dan penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup bergerak. Percaya imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya kami punya Tuhan yang besar,
Dan tiba waktunya, setiap lutut akan bertelur, semua lidah akan mengaku, semuanya saatnya tiba akan menyembah Engkau. Oh, hanya Engkaulah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari pandang Indonesia dengan iman. Pandang Indonesia dengan iman. Bangsa ini akan datang menyembah Tuhan. Generasi muda, generasi orang tua, bahkan ke depan selanjutnya generasi-generasi yang akan datang, semuanya akan berbalik menyembah kepada Yesus. Semuanya akan datang bertobat. Itu bukan perbuatan daripada kita, hanya Roh Kudus, hanya kuasa Tuhan, hanya kasih Tuhan yang sanggup mengubah setiap hati datang menyembah kepada. Untuk itu teruslah berdoa, berharap, percaya hanya pada Yesus. Terus andalkan Dia, puji dan sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berseru, kepadamu kami meratap, kepadamu kami mengerang. Oh, belas kasih-Mu atas Indonesia, belas kasih-Mu atas Indonesia, belas kasih-Mu atas Indonesia Bapa. Oh, belas kasih-Mu, hanya oleh karena belas kasih-Mu Tuhan, ampunilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Jangan pernah menyerah, oh bangsa, jangan pernah menyerah. Terima kasih Tuhan, kami percaya bangsa kami dipulihkan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Yesus. Katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Yesus. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Saya kepada para siapa, berdoa buat gereja-gereja, berdoa buat para misionaris, berdoa buat Ibu Kristus. Tuhan, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Yesus. Kami perlukan
karena kita menanti-nantikan Roh Kudus dalam beberapa hari ini. Roh Kudus turun atas para rasul. Begitupun dalam 10 hari ini pasti di setiap gereja-gereja berpuasa untuk menanti-nantikan Roh Kudus di dalam setiap gereja. Terlebih kita sebagai pendoa-pendoa syafaat, kita butuh Roh Kudus. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa ke gereja kita? Bagaimana kita bisa berdoa untuk gereja kita? Bagaimana kita bisa melangkah maju supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita? Kita undang Roh Kudus dulu, kita menyembah Dia dulu. Roh Kudus hadir di sini. Biarlah tadi Roh Kudus berbicara untuk saya. Kita menyembah Dia terus. 3 orang berdoa untuk gereja masing-masing di wilayah Tangerang ini. Terus yang kedua, baru kita ambil 3 orang berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dipersatukan di Indonesia ini. Nah, yang ketiga itu 3 orang. Yang ketiga, Tuhan bilang kami berseru untuk bangsa Indonesia ini supaya seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia revival dengan apa? Misionaris, ministry dari ujung pulau sampai ke ujung pulau bersatu untuk berseru untuk bangsa Indonesia. Gereja-gereja dipersatukan melayani Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan di Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ini dipulihkan, disatukan menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, menjadi bangsa yang menjadi damai sejahtera bagi Indonesia ini yang penuh harapan. Nah, ini kita mulai doa. Roh Kudus hadir di sini. Mari kita berdiri dulu, kita sama-sama hadir di sini. Roh Kudus, kasih-Mu. Roh Kudus rahmati kami Bapa. Kita semua angkat tangan, kita percaya Roh Kudus ada di sini, bisa datang di tempat ini. Kita undang Roh Kudus dalam hidup kita, hati kita. Roh Kudus, Kita angkat tangan, kita menyembah Dia. Roh Kudus, kasih-Mu. Kau manis, Kau manis, Allah berhidup. Kudus, kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alam bahari. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita menyembah Dia, angkat tangan, kita menyembah Dia. Menyembah-Mu Kita angkat tangan, menyembah Dia. jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alam bahari. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami Tuhan. Hamba-Hamba-Mu penuhi kami kuasa alam bahari. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alam bahari. Jamalah kami,
Bapa. Bukan hanya untuk main-main, tapi benar-benar Tuhan utus kami ke tempat ini Bapa, supaya kami mau berdoa. Sekarang kita bagi 3 orang untuk kita berdoa. Satu, berdoa untuk gereja-gereja lingkungan di seluruh Banten ini. Terus yang kedua, berdoa untuk setiap ambil misalnya Provinsi Kalimantan, terdiri dari Kalimantan Utara, Timur, Selatan. 3 orang. Dua-dua ya. Habis itu berdoa untuk misionaris. Berdoa untuk pendeta-pendeta supaya dalam sakit Tuhan memberkati mereka. Benar-benar mereka melayani Tuhan. Mereka tidak, maaf ya, kita bukan ini. Supaya pendeta-pendeta itu jangan menipu. Benar-benar mereka membantu setiap jemaat-jemaat yang susah, mereka juga memperhatikan. Ya, hanya itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Saya melihat terjadi satu kuasa menyatakan anak-anak percaya berjuang bersepakat. Kau Bapak yang mendengar setiap seruan
tidak pernah terlambat pertolongan. Indah pada waktunya, pada waktumu saja ya Tuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Bukan suatu penentuan kami di Indonesia. Kami akan terus berdiri bagi bangsa ini, berdoa bagi bangsa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia